wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat dalam melakukan kegiatan walaupun di rumah saja ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga kita bisa melakukan kegiatan di setiap harinya. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat dibimbing dari zaman jahiliyah atau kegelapan hingga zaman sekarang yaitu terang benderang. Oke teman-teman, tak perlu panjang lebar lagi. Kali ini Miss Rosa akan menjelaskan sebuah materi karakter yaitu materi komunikatif. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi komunikatif. Penguatan karakter di sini yaitu siswa mampu mempresentasikan hal-hal yang akan dilakukan saat kembali ke sekolah setelah hampir 4 bulan school from home. Apakah itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan antar dua orang atau lebih. Lalu, apa saja tujuan komunikasi? Di sini Miss Rosa akan menjelaskan beberapa tujuannya, yaitu mempelajari suatu ilmu dengan lebih baik. Yang berikutnya, menyampaikan sesuatu agar dipahami orang lain. Selanjutnya, diterima gagasan atau pendapat kita oleh orang lain. Menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Dan yang terakhir, memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Di sini Miss akan menjelaskan ada 3 jenis komunikasi secara umum. Yang pertama yaitu komunikasi verbal atau lisan. Ciri-cirinya yaitu disampaikan secara lisan melalui ucapan dan dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi lisan tersebut dilakukan tanpa tatap muka. Contohnya, yang pertama, mengobrol dengan teman pada jam istirahat, termasuk tatap muka. Yang kedua, tanya jawab di dalam kelas atau saat kelas online atau video call, termasuk tatap muka. Nah, yang ketiga, berkomunikasi dengan telepon atau smartphone. Nah, yang ini komunikasi verbal atau lisan dengan tanpa tatap muka, karena kita menggunakan perantara yaitu smartphone kita sendiri. Dan yang terakhir, berdiskusi secara berkelompok, itu termasuk komunikasi verbal atau lisan. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Ciri-cirinya disampaikan dengan gerak tubuh, mimik wajah, isyarat tangan atau mata. Biasanya komunikasi nonverbal ini menunjukkan emosi seseorang. Berikut contoh-contohnya. Nomor 1, mengacungkan jempol, tandanya setuju. Nomor 2, menangis, tandanya sedih atau terharu. Lalu tersenyum, tandanya bahagia atau senang. Bisa juga menggunakan huruf isyarat dengan jari-jari tangan, termasuk komunikasi nonverbal. Lalu bertepuk tangan, menganggukkan kepala, pipi memerah, dan berkeringat. Jenis komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi tertulis. Ciri-cirinya adalah disampaikan melalui sebuah tulisan. Dan yang paling digunakan orang saat ini sesuai dengan kemajuan teknologi, biasanya sosial media. Oke, beberapa contohnya yaitu nomor 1, mengirim email atau SMS, short message service. Yang kedua, berkomunikasi menggunakan WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang sering kita lakukan, yaitu mengerjakan tugas dengan menulis di atas kertas atau diketik. Nah, itulah komunikasi tertulis. Lalu, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik? Di sini Miss Rosa akan menjelaskan beberapa caranya, di antaranya yaitu percaya diri. Lalu ucapkan kata-kata dengan jelas dan perlahan.
dan berbicaralah dengan wajar, tidak terkesan seperti sedang berdeklarasi atau bersyair. Atur nafas kalian supaya tidak terengah-engah. Lalu tidak monoton, jadi gunakan intonasi yang sesuai dengan emosi, misalnya nada pelan, nada tinggi, dan lain-lain sebagainya. Lalu fokus saat mendengarkan dan memberikan feedback atau umpan balik. Nah, setelah kita telah mengetahui apa itu arti komunikasi, tujuan komunikasi dan jenis-jenisnya, serta cara berkomunikasi dengan baik, di sini Miss akan menjelaskan manfaat dari komunikasi, diantaranya mengetahui dan memahami informasi yang didapatkan. Yang kedua, membentuk kerjasama yang baik antar sesama, memudahkan mengambil keputusan, menyelesaikan suatu konflik atau masalah, memudahkan untuk memahami karakter atau sifat seseorang, menghargai perbedaan atau toleransi, atau mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu menjaga keragaman budaya. Lalu langkah-langkah presentasi dengan baik, di sini ada beberapa langkah-langkahnya, di antaranya persiapkan catatan apa yang akan dipresentasikan nanti, supaya kalian bisa berbicara di depan tanpa terbata-bata. Selanjutnya latihan agar presentasi kalian lancar. Dan yang paling penting yaitu berdoa sebelum memulai presentasi. Selanjutnya awali presentasi dengan salam pembuka seperti Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, dan sebagainya. Lalu berikan tujuan presentasi yang akan kalian jelaskan, tujuannya apa. Selanjutnya jelaskan isi presentasi dengan baik dan percaya diri. Setelah selesai, akhiri presentasi kalian dengan salam penutup. Lalu beri kesempatan kepada pendengar untuk bertanya apabila kalian sedang mempresentasikan di depan para audiens atau pendengar. Dan yang paling penting terakhir yaitu ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, demikian pembelajaran karakter dari Miss Rosa. Semoga ada manfaatnya ya. Dan selanjutnya ada tugas dari Miss Rosa. Tugasnya yaitu buatlah daftar rencana apa yang akan kalian lakukan jika kalian sudah kembali lagi ke sekolah. Tulis rencana-rencana kalian, lalu presentasikan dengan menggunakan voice recorder atau rekaman suara atau voice note. Ingat, apa yang telah disampaikan Miss Rosa tadi, yaitu cara presentasi yang baik dan lancar, khususnya menggunakan kalimat pembuka dan penutup. Dan jangan lupa kirim rekaman suara kalian ke WA guru keras kalian ya. Sekian materi pembelajaran karakter dari Miss Rosa. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh langsung bertanya kepada guru kelas masing-masing ya. Sebelum kita akhiri untuk materi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.